Kamu mungkin merasakan rasa terkejut atau bahkan terheran-heran dengan apa yang akan saya ungkapkan. Tetapi ketahuilah ini, kebenaran yang saya bagikan telah menunggu untuk menemui kamu. Sebagai orang terpilih, kamu selalu merasa berbeda, unik, seperti sedang berjalan di jalur yang tidak seperti yang lain. Kamu mungkin menghadapi tantangan yang tidak dipahami atau bahkan diperhatikan oleh orang lain. Namun kamu juga mengalami sinergi yang terasa terlalu berarti untuk hanya dianggap kebetulan. Momen-momen ini adalah tanda, konfirmasi dari kebenaran yang kuat. Kamu telah menandatangani kontrak jiwa dengan sumber, baik kamu menyadarinya atau tidak. Kekuatan yang kamu miliki sangat besar, tak terlihat, dan menunggu untuk diaktifkan sepenuhnya. Ketika kamu menemukan video ini, ketahuilah bahwa kamu tidak di sini secara kebetulan. Kamu ditakdirkan untuk menemukan pesan ini pada momen yang tepat ini. Setiap pengalaman dalam hidupmu, setiap kesulitan, setiap momen kebahagiaan telah membawamu ke sini. Melihat video ini adalah pesan dari sumber, mengingatkanmu tentang kontrak jiwa yang kamu tandatangani sebelum memasuki kehidupan ini. Sebuah kontrak yang memberimu kekuatan besar yang tak terlihat. Video ini tidak untuk semua orang, hanya orang-orang terpilih yang akan merasakan resonansi dengan pesan ini dan merasa terdorong untuk tetap menonton hingga akhir. Jika kamu masih menonton, kamu termasuk dalam yang sedikit. Jika tidak, kemungkinan besar kamu tidak akan sampai pada pesan terakhir. Jadi, jika kamu siap untuk merangkul kekuatan yang telah ada dalam dirimu selama ini, tetaplah bersamaku. Sukai video ini, subscribe, berlangganan, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk memberi sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap untuk membuka potensimu. Ingat untuk memutar video ini berulang kali, bahkan di latar belakang, untuk menyerap energinya dan mengembalikan energi itu ke alam semesta. Bab 1. Makna kontrak jiwa Anda. Sebelum kamu lahir ke dalam kehidupan ini, jiwamu membuat kesepakatan suci dengan Sang Sumber, sebuah kontrak ilahi yang akan mendefinisikan tujuanmu, perjalananmu, dan kekuatan besar yang ditakdirkan untuk kamu bawa. Kontrak ini tidak seperti apapun yang kita pahami di ranah fisik. Ia tidak tertulis di atas kertas atau ditandatangani dengan tinta. Sebaliknya, ia jauh lebih dalam, terjalin dalam struktur jiwa kamu. Kontrak ini menjelaskan mengapa kamu selalu merasa berbeda dan mengapa kamu merasakan panggilan yang tidak bisa dipahami orang lain. Kamu terikat pada tujuan yang lebih tinggi, misi yang memerlukan kekuatan, kebijaksanaan, dan kekuatan tak terlihat yang hanya dapat dimiliki oleh orang terpilih. Kontrak jiwa kamu bukan hanya tentang pertumbuhan pribadimu. Ia terhubung dengan evolusi yang lebih besar dari alam semesta kolektif. Di tingkat jiwa, kamu setuju untuk memainkan peran dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu. Sebuah misi kosmik yang melintasi kehidupan dan dimensi. Kesepakatan ini mencakup tantangan dan kemenangan, momen kesedihan mendalam dan kebahagiaan yang intens. Setiap pengalaman dirancang untuk mempersiapkanmu untuk kebangkitan kekuatan sejati kamu. Pertarungan yang kamu hadapi bukanlah kebetulan. Mereka adalah ujian yang ditempatkan dengan hati-hati untuk memperhalus kemampuanmu dan membangkitkan kekuatan yang tertidur di dalam dirimu. Saat kamu berjalan di jalur ini, kamu mungkin mulai memperhatikan pola dan sinergi dalam hidupmu. Sinyal kecil yang tampak terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Ini adalah pengingat halus tentang kontrak jiwa kamu, dorongan lembut dari sumber untuk membimbingmu saat kamu merasa tersesat atau terputus. Dalam momen-momen itu, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu selalu didukung oleh kekuatan ilahi yang sangat menyadari perjalananmu. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah batu loncatan menuju realisasi kekuatan besar yang kamu miliki. Kekuatan yang merupakan hakmu sebagai orang terpilih. Bab ini menyelami makna mendalam dari kontrak jiwa kamu, dan bagaimana setiap pengalaman dalam hidupmu terhubung dengan tujuan yang lebih tinggi. Kita akan mengungkap bagaimana kesepakatan suci ini membentuk takdirmu, memengaruhi orang-orang yang kamu temui, tempat yang kamu kunjungi, dan pilihan yang kamu buat. Orang-orang yang memasuki hidupmu, baik secara singkat atau untuk jangka waktu yang lebih lama.
seringkali berfungsi sebagai kontrak jiwa itu sendiri. Penuntun untuk membimbing, menantang, atau mengajarkan pelajaran penting untuk pertumbuhanmu. Setiap peristiwa, tidak peduli seberapa tampaknya tidak signifikan, adalah benang dalam permadani luas dari misi ilahimu. Saat kamu melanjutkan perjalanan ini, kamu akan menemukan bahwa kontrak jiwa kamu bukan hanya peta untuk pertumbuhan pribadi. Ini juga kunci untuk membuka kekuatan besar yang selalu ada dalam dirimu. Kekuatan ini tidak dimaksudkan untuk dominasi atau kontrol, tetapi untuk penyembuhan, penciptaan, dan pengangkatan. Ini adalah energi yang menghubungkan kamu langsung ke sumber, memungkinkanmu untuk memengaruhi dunia di sekitarmu, mewujudkan keinginanmu, dan memainkan peranmu dalam unfolding desain agung alam semesta. Kamu bukan hanya peserta dalam hidup. Kamu adalah co-creator bersama Yang Ilahi, mampu memengaruhi realitas yang kamu alami. Dalam bab ini, kita akan melampaui pemahaman dangkal tentang kontrak jiwa dan mengeksplorasi kedalaman ikatan suci ini. Kita akan memeriksa bagaimana ini mempersiapkanmu untuk memenuhi takdirmu dan bagaimana ia terungkap melalui orang-orang yang kamu temui, tantangan yang kamu hadapi, dan tarikan intuitif yang kamu rasakan. Dengan mengenali dan merangkul makna kontrak jiwa kamu dapat mulai membuka kekuatan besar yang selalu menjadi milikmu, menunggu untuk diaktualisasikan sepenuhnya. Bab 2. Kebangkitan menuju kekuatan sejatimu sebagai orang terpilih. Pada saat kamu menandatangani kontrak jiwamu dengan sumber, kamu diberikan akses ke reservoir kekuatan yang luas. Kekuatan yang sebagian besar tidak terlihat oleh orang-orang di sekitarmu. Ini adalah energi kuno dan abadi yang melampaui waktu dan ruang. Sebuah kekuatan yang terhubung langsung dengan aliran penciptaan universal itu sendiri. Namun, kebangkitan ini tidak terjadi secara instan. Ia berkembang secara bertahap saat kamu menapaki jalanmu, menghadapi ujianmu, dan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Kebangkitan menuju kekuatan sejati adalah perjalanan yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan pada proses ilahi. Di inti kebangkitan ini adalah kesadaran diri. Sebagai orang terpilih, kamu harus menyadari bahwa kekuatan di dalam dirimu bukanlah eksternal. Itu bukan sesuatu yang dapat kamu temukan di dunia luar. Kekuatan itu terletak dalam kedalaman dirimu, menunggu untuk kamu buka melalui penemuan diri dan pertumbuhan spiritual. Proses ini seringkali dimulai secara halus. Kamu mungkin menyadari intuisi kamu menjadi lebih tajam, atau kamu mungkin merasa lebih selaras dengan energi di sekitarmu. Kamu mungkin mengalami tarikan yang tak dapat dijelaskan menuju orang-orang, tempat, atau pengalaman tertentu, yang tampaknya mengarahkanmu menuju sesuatu yang lebih besar. Kebangkitan kekuatan sejati kamu juga ditandai dengan kesadaran bahwa kamu tidak terbatas oleh batasan dunia fisik. Sebagai orang terpilih, kamu beroperasi pada frekuensi spiritual yang lebih tinggi, memungkinkan kamu untuk mengakses kekuatan tak terlihat dari alam semesta. Ini berarti kamu memiliki kemampuan untuk mewujudkan keinginanmu, memengaruhi jalannya peristiwa, dan menarik apa yang kamu butuhkan untuk memenuhi misi ilahimu. Namun, dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Kekuatan yang kamu miliki tidak untuk digunakan demi kepentingan diri sendiri atau untuk memanipulasi orang lain. Ini adalah hadiah suci, dimaksudkan untuk penyembuhan, menciptakan perubahan positif, dan melayani kebaikan yang lebih besar. Dalam bab ini, kita akan mengeksplorasi tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu sedang bangkit menuju kekuatan sejatimu. Tanda-tanda ini sering muncul dalam bentuk sinergi, wawasan intuitif, dan momen kejelasan yang mendalam. Kamu mungkin melihat situasi dalam hidupmu beralignasi dengan cara yang tampak ajaib, seolah-olah alam semesta sedang berkonspirasi untuk mendukungmu. Ini bukan kebetulan belaka, tetapi hasil alami dari semakin tingginya keselarasanmu dengan sumber dan tujuan ilahimu. Saat kamu bangkit menuju kekuatanmu, kamu juga akan menyadari bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu selalu dikelilingi oleh bimbingan ilahi, dan alam semesta terus bekerja untuk mendukungmu dalam perjalananmu. Kita juga akan membahas praktik dan ritual yang dapat membantumu memperdalam koneksi dengan kekuatan dalam dirimu. Meditasi,
Doa dan kerja energi adalah alat yang kuat yang dapat membantumu menyesuaikan diri dengan frekuensi tinggi dari alam semesta dan mengaktifkan kekuatan yang ada dalam dirimu. Dengan mengintegrasikan praktik ini ke dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat mempercepat pertumbuhan spiritualmu dan meningkatkan kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu. Kamu akan menyadari bahwa kekuatanmu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dirangkul dan dirayakan. Kebangkitan menuju kekuatan sejatimu adalah perjalanan seumur hidup. Satu perjalanan yang memerlukan pertumbuhan dan evolusi yang berkelanjutan. Ini bukan tujuan, tetapi proses menjadi. Saat kamu melanjutkan perjalanan ini, kamu akan menemukan kedalaman baru dalam kekuatanmu, membuka kemampuan yang tidak pernah kamu sadari ada. Dengan setiap wahyu, kamu akan semakin dekat untuk memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam kontrak jiwamu. Ingat, kekuatan yang kamu miliki sangat besar dan tak terlihat, tetapi selalu ada dalam dirimu, menunggu untuk dibangkitkan. Bab 3. Tantangan yang kamu setujui untuk dihadapi. Saat kamu menandatangani kontrak jiwa dengan sumber, kamu merangkul jalur pertumbuhan dan transformasi yang luar biasa, sepenuhnya menyadari bahwa itu akan ditandai dengan tantangan yang akan menguji ketahanan, kesabaran, dan kekuatan spiritualmu. Tantangan ini, betapapun sulitnya, tidak dipaksakan kepadamu. Mereka dengan sadar dipilih oleh jiwamu untuk memastikan evolusimu menjadi makhluk kuat yang ditakdirkan untuk menjadi. Kamu setuju untuk menjalani serangkaian ujian, untuk menapaki jalan yang penuh rintangan yang mungkin tampak tidak teratasi pada saat-saat tertentu, tetapi sebenarnya adalah katalis untuk kebangkitanmu. Setiap tantangan dirancang untuk mengeluarkan kedalaman potensimu, mengungkapkan kekuatan besar yang tidak terlihat di dalam dirimu. Salah satu tantangan yang paling mendalam yang mungkin kamu hadapi sebagai orang terpilih adalah isolasi. Ini bukan kesendirian biasa yang dialami semua orang. Ini adalah rasa keterpisahan yang lebih dalam, seolah-olah orang di sekitarmu tidak dapat memahami beratnya perjalananmu atau kedalaman jiwamu. Kamu mungkin sering merasa seperti orang luar, bukan karena kamu berbeda dalam arti superficial, tetapi karena jiwamu beroperasi pada frekuensi yang berbeda, yang tidak bisa dipahami oleh semua orang. Perasaan terpisah ini dapat menyebabkan momen kesepian yang mendalam, di mana kamu mempertanyakan tempatmu di dunia dan bertanya-tanya apakah ada yang benar-benar memahami cakupan eksistensimu. Namun, isolasi ini bukanlah hukuman. Ini adalah bagian penting dari perjalanan spiritualmu. Itu memaksamu untuk kurang bergantung pada dunia luar, untuk kenyamanan dan validasi. Berbalik ke dalam untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan sumber dan kekuatan dalam dirimu. Rasa isolasi ini dirancang untuk mendorong kemandirian dan kekuatan batin. Saat kamu melewati periode kesendirian, kamu mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan jiwamu dan membangun hubungan yang lebih intim dengan sumber. Kamu mulai menyadari bahwa perjalananmu tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Jalurmu unik. Dan tantangan yang kamu hadapi dirancang untuk mempersiapkanmu untuk misi yang lebih besar yang kamu lahirkan untuk penuhi. Dalam momen-momen kesendirian ini, kamu diberi kesempatan untuk melihat ke dalam, mengupas harapan-harapan masyarakat, dan mengungkapkan esensi sejati dirimu yang autentik. Tantangan mendalam lainnya adalah pengalaman kemunduran yang konstan. Sebagai orang terpilih, kamu mungkin menemukan dirimu melangkah satu langkah maju, hanya untuk didorong dua langkah mundur. Saat kamu merasa telah mendapatkan momentum, hidup memberi kejutan lain, mengganggu rencanamu, dan membuatmu mempertanyakan apakah kamu benar-benar berada di jalur yang benar. Kemunduran ini bukanlah kejadian acak, tetapi ujian yang disengaja dan bermakna. Mereka berfungsi untuk mengajarkanmu ketahanan, adaptabilitas, dan ketekunan. Kemunduran mendorongmu untuk menggali lebih dalam kekuatanmu dan menemukan solusi yang selaras dengan diri yang lebih tinggi dan tujuan ilahimu. Alam semesta, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tahu bahwa kekuatanmu sangat besar tetapi perlu diasah melalui pengalaman.
Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah kesempatan untuk menyempurnakan kemampuanmu, mengasah intuisi, dan memperkuat koneksi spiritualmu. Tantangan-tantangan ini membangun ketahananmu, mempersiapkanmu untuk tugas-tugas yang lebih besar di depan. Setiap kemunduran, meskipun menyakitkan, adalah batu loncatan menuju penguasaan. Dengan mengatasi kesulitan ini, kamu mengembangkan ketahanan yang diperlukan untuk menguasai kekuatan besar yang ada di dalam dirimu. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi tantangan spesifik yang kamu setujui untuk hadapi sebagai bagian dari kontrak jiwamu. Tantangan ini mungkin muncul sebagai hubungan yang tegang, perjuangan finansial, masalah kesehatan, atau bentuk kesulitan lain yang tampak luar biasa pada saat itu. Tapi ingat, tidak satu pun dari tantangan ini adalah kebetulan. Masing-masing telah diletakkan di jalurmu untuk mendorongmu menuju fase evolusi berikutnya. Dengan menghadapi tantangan ini, dengan keberanian dan keanggunan, kamu memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan ilahimu. Kita juga akan menjelajahi cara menavigasi tantangan ini dengan ketahanan spiritual. Ketahanan spiritual adalah kemampuan untuk bangkit di atas kesulitan, menjaga iman dan kepercayaan pada rencana ilahi, bahkan ketika hidup terasa paling sulit. Ini adalah kekuatan untuk terus melangkah maju, bukan meskipun tantanganmu, tetapi karena tantangan tersebut. Ketahanan spiritual memungkinkanmu untuk melihat gambaran yang lebih besar dan memahami bahwa kesulitan yang kamu hadapi membentukmu menjadi makhluk tercerahkan yang ditakdirkan untuk menjadi. Saat kamu memperkuat ketahanan spiritualmu, kamu mulai melihat tantanganmu bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh. Mereka seperti beban di gym, masing-masing dirancang untuk memperkuat otot spiritualmu. Ketika kamu mengangkat beban ini dengan anggun, mereka membuatmu lebih kuat, lebih mampu, dan lebih siap untuk menguasai kekuatan besar yang kamu miliki. Melalui ujian-ujian ini, kamu memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu dan tempatmu di alam semesta. Kamu mulai menyadari bahwa setiap tantangan adalah bagian yang diorkestrasi dengan hati-hati dari perjalanan jiwamu, yang diletakkan di jalurmu untuk membangunkan kekuatan besar yang tidak terlihat yang terpendam di dalam dirimu. Tantangan yang kamu hadapi bukanlah hukuman, juga bukan penghalang yang dimaksudkan untuk menghalangimu dari jalurmu. Mereka adalah hadiah ilahi dari alam semesta, dirancang untuk membawamu lebih dekat ke realisasi kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Dengan merangkul tantangan ini, dengan hati yang terbuka dan semangat yang tangguh, kamu mengubahnya menjadi batu loncatan di jalurmu menuju pencerahan. Kamu adalah orang terpilih, dan dengan itu datang tanggung jawab besar dan bahkan imbalan yang lebih besar. Rangkullah tantanganmu, karena mereka memegang kunci untuk membuka potensi besar yang ada di dalam dirimu. Bab 4. Kekuatan tersembunyi dalam dirimu. Sebagai orang terpilih, kamu memiliki kekuatan tersembunyi yang luas, tak terlihat, dan seringkali disalahpahami oleh orang-orang di sekitarmu. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang perlu kamu cari atau kembangkan. Mereka sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk ditemukan dan diaktifkan. Kontrak jiwamu dengan sumber telah memberimu akses kepada kekuatan ini, tetapi tergantung padamu untuk mengenali dan memanfaatkannya. Kekuatan ini dapat muncul dengan berbagai cara, tergantung pada bakat unik dan tujuanmu, tetapi semuanya berasal dari energi ilahi yang sama, yang mengalir melalui alam semesta. Apa yang mungkin tidak kamu sadari adalah bahwa kekuatan ini selalu aktif, secara halus memengaruhi hidupmu bahkan sebelum kamu sepenuhnya menyadarinya. Setiap keputusan instingtif, setiap momen kejernihan adalah bukti dari kekuatan spiritualmu yang melekat. Salah satu aspek terpenting dari kekuatan tersembunyi ini adalah kemampuanmu untuk memengaruhi energi. Baik kamu menyadarinya atau tidak, kamu memiliki kemampuan untuk mengubah energi di sekitarmu, menciptakan perubahan positif, dan mewujudkan keinginanmu. Kekuatan ini tidak terikat oleh hukum fisika, ia beroperasi pada frekuensi spiritual yang lebih tinggi yang melampaui waktu dan ruang. Kamu mungkin menyadari bahwa pikiran, niat, dan emosimu memiliki dampak langsung pada dunia di sekitarmu.
Ini karena kamu selaras dengan aliran energi universal, dan kamu memiliki kemampuan untuk mengarahkannya dengan cara yang sesuai dengan tujuan ilahimu. Setiap niat yang kamu tetapkan mengirimkan gelombang ke alam semesta, menarik situasi, dan orang-orang yang beresonansi dengan energimu. Kemampuan untuk memengaruhi energi ini bukanlah hadiah pasif. Ini adalah kekuatan dinamis yang dapat kamu bentuk dan arahkan dengan latihan yang disengaja. Setiap pikiran, emosi, dan tindakan yang kamu ambil memiliki potensi untuk menggeser getaran di sekitarmu. Ketika kamu belajar untuk secara sadar menggunakan kekuatan ini, kamu menjadi co-kreator bersama alam semesta, mengarahkan aliran energi untuk mewujudkan keinginan tertinggimu. Misalnya, ketika kamu fokus pada kelimpahan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, alam semesta merespons dengan menyelaraskan keadaan yang membawa kelimpahan itu ke dalam hidupmu. Begitu pula, ketika kamu memancarkan cinta dan kasih sayang, kamu meningkatkan frekuensi orang-orang di sekitarmu, berkontribusi pada peningkatan kolektif umat manusia. Kekuatan tersembunyi lainnya yang kamu miliki adalah intuisi. Sebagai orang terpilih, intuisi kamu sangat berkembang, memungkinkannya untuk menerima bimbingan dan wawasan dari sumber dengan cara yang mungkin tidak dapat dilakukan orang lain. Intuisimu adalah alat yang kuat yang membantumu menavigasi perjalananmu, membuat keputusan penting, dan tetap selaras dengan kontrak jiwamu. Mempercayai intuisi adalah kunci untuk membuka kekuatan tersembunyi ini karena intuisi berfungsi sebagai saluran komunikasi langsung antara dirimu dan yang ilahi. Intuisimu sering berbicara dalam bisikan, dalam dorongan halus dan perasaan batin yang membimbingmu menuju jalan yang ditentukan untukmu. Semakin kamu mempercayai kompas internal ini, semakin kuat dan lebih terasa ia menjadi. Intuisimu juga memungkinkanmu untuk mengakses pengetahuan dan kebijaksanaan yang melampaui dunia material. Kamu mungkin merasa bahwa kamu hanya tahu sesuatu tanpa penjelasan logis, bahwa jawaban datang kepadamu dalam momen ketenangan. Ini adalah sumber yang berbicara langsung kepadamu, menawarkan bimbingan dan dukungan saat kamu berjalan di jalurmu. Semakin kamu menghargai pengetahuan internal ini, semakin kuat ia menjadi. Kamu akan mulai menyadari bahwa setiap jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu, dan intuisi adalah kunci untuk membuka kebijaksanaan itu. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi berbagai kekuatan tersembunyi yang kamu miliki sebagai orang terpilih. Kita akan membahas cara mengenali dan memanfaatkan kekuatan ini, serta cara menggunakannya untuk memenuhi misi ilahimu. Kemampuan ini tidak hanya tersedia pada momen pencerahan yang langka. Mereka adalah alat yang dapat kamu gunakan setiap hari untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan mudah dan anggun. Dengan mengakses intuisi dan menguasai kemampuanmu untuk memengaruhi energi, kamu dapat mulai hidup selaras dengan diri sejati dan membuka potensi besar di dalam dirimu. Kita juga akan menyelami cara praktis untuk mengembangkan kekuatanmu, seperti pekerjaan energi, meditasi, dan visualisasi. Pekerjaan energi membantumu menjadi lebih sensitif terhadap arus energi di sekitarmu dan di dalam dirimu, memungkinkanmu untuk menyesuaikan kemampuanmu untuk mengarahkannya. Meditasi menenangkan pikiran, menciptakan ruang bagi intuisi untuk berbicara lebih jelas, sementara visualisasi berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keinginanmu dengan memanfaatkan kekuatan pikiran yang terfokus. Dengan mengintegrasikan praktik-praktik ini ke dalam hidupmu, kamu memperkuat koneksimu dengan kekuatan tersembunyi dan lebih selaras dengan tujuan ilahimu. Kekuatan tersembunyi ini bukan hanya sekadar hadiah, mereka adalah tanggung jawab. Saat kamu terbangun kepada kekuatan ini, penting untuk menggunakannya dengan bijak dan dengan integritas. Alam semesta telah mempercayakan kemampuan ini kepadamu karena ia tahu kamu mampu menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar. Menyalahgunakan kekuatanmu untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan orang lain hanya akan menciptakan ketidakseimbangan dalam hidupmu dan menghalangi kemajuan spiritualmu. Sebaliknya, kamu dipanggil untuk menggunakan bakatmu untuk melayani kolektif, untuk mengangkat orang-orang di sekitarmu dan berkontribusi pada perluasan kesadaran secara global.
saat kamu terus terbangun kepada keluasan kekuatanmu, kamu akan menyadari bahwa energimu memiliki potensi untuk menyentuh kehidupan dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Baik kamu menyadarinya atau tidak, kehadiranmu sendiri dapat menggeser dinamika energetik dalam sebuah ruangan, meningkatkan getaran orang-orang di sekitarmu. Dengan merangkul kekuatan tersembunyi ini, kamu dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan positif di dunia, membantu mengangkat kesadaran kolektif, dan memenuhi kontrak jiwamu dengan sumber. Semakin kamu mengenali dan merangkul kekuatan ini, semakin besar mereka akan tumbuh. Kamu akan mulai memahami bahwa tidak ada batasan pada apa yang dapat kamu capai ketika kamu selaras dengan sumber dan sepenuhnya mengaktifkan kekuatan tersembunyi di dalam dirimu. Bab 5. Misi Kosmik. Di jantung kontrak jiwamu terletak misi kosmik, sebuah tujuan yang melampaui kehidupan pribadimu dan masuk ke dalam evolusi kolektif alam semesta. Ketika kamu menyetujui misi ini, kamu membuat komitmen untuk melayani tidak hanya dirimu sendiri, tetapi juga seluruh ciptaan. Misi ini unik bagimu, dibentuk oleh bakat, pengalaman, dan pelajaran yang dimaksudkan untuk kamu bagikan dengan dunia. Ini adalah alasan kamu dipilih dan kekuatan pendorong di balik setiap langkah perjalananmu. Misi kosmikmu mungkin tidak selalu jelas, terutama pada tahap awal kebangkitanmu. Kamu mungkin merasakan adanya tujuan tanpa mengetahui dengan tepat apa itu, atau kamu mungkin berjuang untuk memahami bagaimana pengalamanmu cocok dengan gambaran yang lebih besar. Namun, seiring kamu terus tumbuh dan berkembang, kepingan teka-teki akan mulai menyatu. Kamu akan mulai melihat bagaimana tantangan, bakat, dan kontrak jiwamu saling terhubung, mengarahkanku pada pemenuhan misi kosmikmu. Misi ini bukan tentang ketenaran, kekayaan, atau pengakuan eksternal. Ini tentang pelayanan. Pelayanan kepada alam semesta, kepada umat manusia, dan kepada yang ilahi. Ini tentang menggunakan bakat dan kekuatanmu untuk mengangkat orang lain, membawa cahaya ke dunia, dan berkontribusi pada kebangkitan kesadaran kolektif. Misi ini bisa melibatkan penyembuhan, pengajaran, penciptaan, atau sekadar menjadi mercusuar cahaya bagi orang lain untuk diikuti. Apapun bentuknya, ini adalah panggilan suci yang hanya bisa kamu penuhi. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi konsep misi kosmik dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kontrak jiwamu. Kita akan membahas cara mengidentifikasi misi ini, menyelaraskan hidupmu dengannya, dan menavigasi tantangan yang mungkin muncul saat kamu berusaha memenuhinya. Kita juga akan menyelami pentingnya tetap setia pada misi ini, bahkan ketika jalannya sulit atau tidak jelas. Dengan tetap selaras dengan misi ini, kamu dapat memanfaatkan seluruh kekuatan kontrak jiwamu dan memberikan dampak yang berarti di dunia. Misi kosmikmu bukan hanya tentang apa yang kamu lakukan, ini tentang siapa dirimu. Sebagai orang terpilih, kamu adalah wadah energi ilahi, dan keberadaanmu di dunia memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan positif. Dengan merangkul misi ini, dan hidup selaras dengan kontrak jiwamu, kamu bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan, membantu mengangkat kesadaran kolektif, dan membawa tahap evolusi berikutnya bagi umat manusia. Alam semesta mengandalkan kamu untuk memenuhi misi kosmik ini, yang hanya bisa kamu selesaikan dan merupakan bagian vital dari desain agung ciptaan. Ingat, kamu dipilih karena suatu alasan. Bakatmu, kekuatanmu, dan misi ini semuanya adalah bagian dari rencana ilahi yang terungkap dalam harmoni yang sempurna. Percayalah pada proses ini, tetap setia pada tujuanmu, dan ketahuilah bahwa kamu memainkan peran penting dalam evolusi alam semesta. Bab 6. Menyelaraskan diri dengan energi sumber. Salah satu aspek paling krusial dalam memenuhi kontrak jiwamu adalah belajar menyelaraskan diri dengan energi sumber. Sebagai orang terpilih, kamu terhubung dalam kedalaman dengan aliran energi universal, tetapi menjaga koneksi itu memerlukan upaya yang sadar. Energi sumber adalah inti dari ciptaan, dan ketika kamu menyelaraskan diri dengannya, kamu mengakses kekuatan dan kebijaksanaan tanpa batas yang mengalir dari yang ilahi. Penyelarasan ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau terburu-buru.
Ini adalah keadaan alami yang muncul dari hidup selaras dengan diri sejati dan tujuan yang lebih tinggi. Menyelaraskan diri dengan energi sumber dimulai dengan kesadaran diri. Kamu harus belajar mengenali kapan kamu selaras dan kapan tidak. Ketika kamu selaras, kamu akan merasakan kedamaian, kejernihan, dan aliran. Hidup akan terasa mengalir tanpa usaha, dengan sinkronisitas dan peluang yang muncul pada waktu yang tepat. Kamu akan merasa terhubung dengan intuisi, dan keputusanmu akan berasal dari tempat pengetahuan dalam. Sebaliknya, ketika kamu tidak selaras, kamu mungkin merasa terputus, cemas, atau terjebak. Kamu mungkin merasa kesulitan untuk maju atau merasa seolah-olah selalu menghadapi rintangan. Kunci untuk menyelaraskan diri dengan sumber adalah mengembangkan praktik yang menjaga koneksimu dengan diri yang lebih tinggi dan yang ilahi. Meditasi, doa, dan mindfulness adalah alat yang kuat yang dapat membantumu menyelaraskan diri dengan energi sumber dan mempertahankan penyelarasanmu. Praktik-praktik ini memungkinkan kamu untuk menenangkan kebisingan dunia luar dan menyelaraskan diri dengan getaran halus namun kuat dari alam semesta. Dengan menyediakan ruang untuk praktik ini dalam kehidupan sehari-harimu, kamu menciptakan saluran di mana energi sumber dapat mengalir dengan bebas. Aspek penting lainnya dari menyelaraskan diri dengan sumber adalah melepaskan perlawanan. Sebagai orang terpilih, kamu mungkin merasakan keinginan kuat untuk mengontrol hasil hidupmu, untuk membuat hal-hal terjadi sesuai dengan garis waktu dan keinginanmu sendiri. Namun, penyelarasan sejati dengan sumber memerlukan penyerahan pada rencana ilahi. Ini bukan berarti menyerah pada impian atau keinginanmu, tetapi lebih kepada mempercayai bahwa alam semesta tahu apa yang terbaik untukmu dan akan membimbingmu menuju pemenuhan kontrak jiwamu pada waktu yang sempurna. Ketika kamu melepaskan perlawanan dan membiarkan energi sumber membimbingmu, kamu membuka diri untuk keajaiban dan peluang yang tidak pernah kamu bayangkan. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi berbagai cara kamu dapat menyelaraskan diri dengan energi sumber dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kemampuanmu untuk memenuhi kontrak jiwamu. Kita akan membahas pentingnya tetap hadir, mempercayai rencana ilahi, dan melepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Dengan menyelaraskan diri dengan sumber, kamu akan mulai melihat bahwa segala sesuatu dalam hidupmu terjadi untuk suatu alasan, termasuk tantangan dan kemunduran. Kamu akan mulai mengalami hidup sebagai perjalanan yang indah, yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Kita juga akan membahas konsep waktu ilahi dan bagaimana hal itu berperan dalam perjalanan jiwamu. Sebagai orang terpilih, kamu mungkin merasakan urgensi untuk memenuhi tujuanmu dan memberikan dampak pada dunia. Namun, penting untuk diingat bahwa alam semesta beroperasi pada garis waktu sendiri dan segala sesuatunya akan terjadi dalam urutan ilahi. Dengan mempercayai waktu alam semesta dan tetap selaras dengan energi sumber, kamu akan menemukan bahwa segala sesuatu akan teratur sebagaimana mestinya. Menyelaraskan diri dengan energi sumber bukanlah suatu peristiwa sekali saja. Ini adalah praktik seumur hidup. Saat kamu melanjutkan perjalananmu, akan ada waktu ketika kamu merasa terhubung dengan sumber dan waktu ketika kamu merasa terputus. Kuncinya adalah tetap menyadari energimu dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Dengan tetap selaras dengan sumber, kamu dapat mengakses kekuatan penuh dari kontrak jiwamu dan memenuhi misi ilahimu dengan anggun dan mudah. Bab 7. Menerima peranmu sebagai co-kreator. Salah satu pemahaman yang paling mendalam yang muncul dengan kesadaran akan kontrak jiwamu adalah menyadari bahwa kamu bukan sekadar peserta pasif di alam semesta. Kamu adalah co-kreator aktif. Sebagai orang terpilih, kamu memiliki kekuatan untuk membentuk realitasmu, mewujudkan keinginanmu, dan mempengaruhi dunia di sekitarmu. Kekuatan ini tidak berasal dari kekuatan eksternal, ia muncul dari dalam dirimu, berasal dari koneksi langsungmu dengan sumber. Kamu adalah co-kreator bersama alam semesta, bekerja dalam harmoni dengan yang ilahi untuk mewujudkan tujuan jiwamu. Menerima peranmu sebagai co-kreator berarti mengambil tanggung jawab atas energi yang kamu bawa ke dunia. Setiap pikiran,
emosi, dan tindakan mengirimkan riak-riak ke seluruh alam semesta, mempengaruhi jalannya peristiwa, dan membentuk realitasmu. Sebagai orang terpilih, energimu sangat kuat, sehingga penting untuk berhati-hati bagaimana kamu menggunakannya. Ketika kamu fokus pada energi positif dan bergetar tinggi seperti cinta, rasa syukur, dan kasih sayang, kamu menyelaraskan dirimu dengan kekuatan kreatif alam semesta, menarik lebih banyak hal yang sama ke dalam hidupmu. Sebaliknya, ketika kamu terjebak dalam ketakutan, keraguan, atau negativitas, kamu mungkin menemukan bahwa kamu menarik tantangan dan rintangan yang mencerminkan energi yang lebih rendah itu. Salah satu alat paling kuat yang kamu miliki sebagai co-kreator adalah kekuatan niat. Dengan menetapkan niat yang jelas dan terfokus, kamu dapat mengarahkan energi alam semesta menuju tujuan dan keinginanmu. Namun, penting untuk diingat bahwa niatmu harus selaras dengan kontrak jiwamu dan tujuan yang lebih tinggi. Sebagai orang terpilih, kamu ada di sini untuk memenuhi misi ilahi, dan niatmu harus mencerminkan misi tersebut. Ketika keinginanmu selaras dengan tujuan jiwamu, alam semesta akan mendukungmu dalam mewujudkannya. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi konsep ko-kreasi dan bagaimana kamu dapat memanfaatkan kekuatanmu sebagai orang terpilih untuk membentuk realitasmu. Kita akan membahas pentingnya menetapkan niat yang selaras, menjaga kesadaran akan energimu, dan bekerja dalam harmoni dengan alam semesta. Kamu akan belajar bagaimana menggunakan pikiran, emosi, dan tindakanmu sebagai alat untuk manifestasi, serta bagaimana mengenali kapan kamu selaras dengan peranmu sebagai co-kreator. Kita juga akan membahas praktik visualisasi dan bagaimana hal itu dapat memperkuat kekuatan co-kreatifmu. Visualisasi adalah teknik yang kuat yang memungkinkanmu mengakses energi dari hasil yang diinginkan dan membawanya ke dalam realitas. Dengan membayangkan dirimu hidup dalam realitas yang diinginkan dengan jelas, kamu mengirimkan sinyal yang jelas kepada alam semesta tentang apa yang ingin kamu ciptakan. Praktik ini tidak hanya membantumu tetap fokus pada tujuanmu, tetapi juga memperkuat koneksimu dengan aliran energi universal. Sebagai co-kreator, penting untuk diingat bahwa kamu tidak bekerja sendiri. Alam semesta selalu bermitra denganmu, mendukungmu dalam perjalananmu, dan membimbingmu menuju pemenuhan kontrak jiwamu. Kamu adalah wadah untuk energi ilahi. Dan dengan menerima peranmu sebagai co-kreator, kamu dapat memanfaatkan energi itu untuk membawa perubahan positif dalam hidupmu dan dunia. Dalam bab terakhir ini, kita akan menjelajahi implikasi lebih dalam dari peranmu sebagai co-kreator. Kamu tidak hanya ada untuk menjalani hidup biasa. Kamu ada untuk menciptakan, mewujudkan, dan mengangkat kesadaran kolektif. Dengan menerima kekuatanmu dan hidup selaras dengan kontrak jiwamu, kamu dapat menjadi cahaya bagi orang lain, menginspirasi mereka untuk terbangun pada potensi ko-kreatif mereka sendiri. Ingat, kekuatan yang kamu miliki sangat besar dan tak terlihat, tetapi selalu ada dalam dirimu, menunggu untuk dimanfaatkan. Alam semesta mengandalkanmu untuk memenuhi peranmu sebagai co-kreator. Kamu memiliki kemampuan untuk membentuk realitasmu, mewujudkan keinginanmu, dan bersama-sama menciptakan dunia yang selaras dengan tujuan tertinggi. Percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada rencana ilahi, dan ketahuilah bahwa kamu mampu menciptakan keajaiban. Kamu adalah orang terpilih, dan kekuatanmu tidak terbatas. Terimalah dan masuki peranmu sebagai co-kreator dengan percaya diri, mengetahui bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu. Saat kita mengakhiri perjalanan ini bersama, ingatlah, orang-orang terpilih, bahwa kekuatan yang kamu pegang sangat besar dan tak terlihat. Kamu tidak ada di sini secara kebetulan. Kontrak jiwamu dengan sumber adalah bukti dari tujuan yang lebih tinggi dan energi besar yang mengalir melalui dirimu. Setiap tantangan dan setiap kemenangan adalah batu loncatan, membimbingmu untuk membuka lebih banyak kekuatan ilahi itu. Sekarang, ambil apa yang telah kamu pelajari hari ini dan renungkan. Percayalah pada peranmu sebagai co-kreator, selaraskan dirimu dengan sumber, dan ingat bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini.
Alam semesta selalu bekerja bersamamu, mendukungmu, dan membimbingmu menuju potensi terbesarmu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, kamu benar-benar terhubung dengan tujuanmu. Sukai video ini, berlangganan, subscribe, dan tinggalkan komentar dengan angka 77 untuk mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Jangan lupa untuk memutar video ini secara berulang, bahkan di latar belakang, agar kamu bisa menyerap semua energi yang terkandung di dalamnya dan mengirimkannya ke alam semesta. Kamu memiliki kekuatan yang tidak terukur. Terimalah, percayalah pada kontrak jiwamu, dan teruslah melangkah di jalur ilahimu. Alam semesta sedang menunggu kamu untuk sepenuhnya melangkah ke dalam kehebatanmu. Sampai jumpa lagi, jiwa terpilih, tetap selaras dan teruslah bersinar.